Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Musawir dari kelas B. Saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian suprasegmental. Suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut yang bisa berupa tekanan suara, intonation, panjang pendek, pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Klasifikasi unsur suprasegmental: 1. Tekanan, 2. Nada, 3. Jeda atau persendian, 4. Durasi. Yang pertama, tekanan. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berfungsi membedakan maksud dalam tataran kalimat sintaksis, tetapi tidak berfungsi membedakan makna dalam tataran kata leksis. Tidak semua tataran kalimat mendapatkan tekanan yang sama, hanya kata yang penting atau yang dianggap penting saja. Tekanan atau stres menyangkut masalah keras lemahnya suatu bunyi dalam bahasa Indonesia. Tekanan tidak berperan pada tingkat fonemis, melainkan berperan pada tingkat sintaksis karena dapat membedakan makna kalimat. Contohnya, 1. Dia memukul anak itu. Yang memukul anak itu dia, bukan kamu ataupun mereka. Contoh kedua, dia memukul anak itu. Yang dilakukan memang memukul, bukan mencuri maupun membunuh. 3. Dia memukul anak itu. Yang memukul adalah anak, bukan nenek maupun lainnya. 4. Dia memukul anak itu. Yang dipukul adalah anak itu, bukan anak ini. Kedua, nada. Dalam penuturan bahasa Indonesia, tinggi rendahnya nada suara tidak fungsional atau tidak membedakan makna. Ketika penutur mengucapkan aku membaca buku dengan nada tinggi, sedang atau rendah, maknanya sama saja. Begitu juga dalam tingkatan lingual yang lebih besar, frasa, kausa, dan kalimat. Bahkan penuturan yang diucapkan secara belagu seperti orang yang bernyanyi pun maknanya sama dengan ketika diucapkan secara biasa. Nada atau pitch berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi, di mana dalam bahasa tonal seperti bahasa Thailand dan bahasa Vietnam, nada bersifat fonemis, artinya dapat membedakan makna. Variasi nada yang menyertai unsur segmental dalam kalimat disebut intonasi, yang biasanya dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Nada rendah ditandai dengan angka 1. 2. Nada sedang ditandai dengan angka 2. 3. Nada tinggi ditandai dengan angka 3. 4. Nada sangat tinggi ditandai dengan angka 4. 3. Jeda atau persendian. Jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam urus ujaran. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadi persambungan antara dua segmen ujaran. Jeda ini dapat bersifat penuh atau bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendi dalam internal dan sendi luar. Sendi dalam menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel yang lain. Sendi dalam ini yang menjadi batas silabel biasanya ditandai dengan tanda tambah. Contoh, am tambah bil, ambil, lak tambah sa tambah na, laksana, ke tambah le tambah la tambah war, kelelawar. Sendi luar menunjukkan batas yang lebih besar dari silabel. Dalam hal ini biasanya dibedakan adanya jeda antar kata dalam frase, ditandai dengan garis miring tunggal. Jeda antar frase dalam kausa, ditandai dengan garis miring ganda. Jeda antar kalimat dalam wacana, paragraf, ditandai dengan garis silang ganda. Terakhir, 4. Durasi. Durasi berkaitan dengan masalah panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Tanda untuk bunyi panjang adalah titik 2 di sebelah kanan bunyi yang diucapkan, atau tanda garis kecil di atas bunyi
segmental yang diucapkan. Dalam bahasa Indonesia, durasi ini tidak bersifat fonemis, tidak dapat membedakan makna kata, tetapi dalam beberapa bahasa lain seperti bahasa Arab, unsur durasi bersifat fonemis. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.